Yang ketiga adalah memberi makan orang yang puasa. Nah, jadi sunnah. Makanya itu kadang-kadang tuh kalau lagi puasa tuh banyak sudah ada orang bagi-bagi makanan di jalanan ya. Nah, itu sunnah. Mereka lagi menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya dengan sebiji korma. Jadi hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan atau minum kepada orang yang akan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan budak. Jadi kalau kita ngasih makan orang yang puasa, itu kita pahalanya sama kayak kita yang ngebebasin budak. Terus barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sampai kenyang, kalau sampai kenyang nih kita kasih makan, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya dia. Dan Allah akan memberi minum dari haudku, dari telaganya Allah, yaitu minuman yang dia tidak akan merasa kehausan sampai dia masuk surga. Dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi pahala orang yang diberi makan. Jadi kalau kita tadi tuh kalau kita ngasih makannya sedikit, kayak kita ngasih korma doang, kita pahalanya itu pahala ngebebasin budak. Nah tapi kalau kita ngasih makanan sampai kenyang ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala nanti bakalan ngasih kita ini air di telaga, di haudnya Allah ini. Air ini nggak bikin kita haus sampai ke surga. Gitu ya. Jadi kasih makan yang kenyang biasa nasi. Kasih nasi. Kalau kita lagi ada kelebihan rezeki ya. Terus yang keempat adalah mandi dari janabah sebelum fajar. Mandi junub sebelum fajar. Fajar apa sih? Tahu apa fajar? Fajar tahu? Fajar yang ada saya baji sih untuk fajar. Fajar itu subuh. Jadi sunnahnya ini kalau misalnya udah suami istri di sini, suami istri ya, banyak di sini udah suami istri. Jadi misalnya habis berhubungan suami istri di malamnya, sunnahnya itu sebelum azan subuh udah mandi. Sunnahnya. Beb, kalau udah azan subuh sampai jam 5 kita belum mandi junub, puasanya gimana, Beb? Boleh nggak puasanya? Boleh, karena itu bukan bagian daripada syarat wajib puasa dan bukan bagian daripada syarat sah puasa. Jadi boleh, cuman diutamakan, disunnahkan ini sebelum azan subuh kita udah mandi besar, mandi wajib. Nah, tapi kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa, habis subuh, sebelum kita sholat subuh kita mandi. Nah, karena kita mau sholat subuh nih, gitu. Ini wajib kita mandi bersih daripada hadas besar ya.